Hadirnya satu orang di kamar Surya membuat suasana menjadi lebih berwarna. Dari yang awalnya hanya 2 orang, kini menjadi 3 orang. Jumlahnya tidak seberapa jika dibandingkan jumlah orang yang rela berdesakan di lift. Namun karena 1 orang, keheningan ini menjadi tidak terasa. Dia Jeremy Hasan, lebih akrab dipanggil JJ. Dikenal sebagai pencari masalah dan pemulai kerusuhan. Bahkan kala sedetik setelah menempatkan tulang duduk di ranjang tidur, dia menyaksikan video YouTube dengan full volume, berbanding lurus dengan dirinya yang tidak suka ketenangan. Kedatangan JJ ke sini dan bergabung bersama 2 penghuni lain adalah ingin menumpang sinyal Wi-Fi yang dipasang dari rumah sebelah. Alasannya karena sinyal di kamar Surya lebih kencang dibandingkan kamarnya yang terletak paling belakang. Akibat terobsesi dengan sinyal Wi-Fi, dia pernah duduk di pinggiran jendela. Oleh karena obsesinya juga, JJ pernah memanjat atap indekos. 2 bulan setelah menempati salah satu kamar, dia sudah membuat masalah bagi warga sekitar. Pagi yang tenang itu seharusnya berlangsung damai. Namun dihebohkan dengan JJ yang tiba-tiba duduk di atap rumah sambil menggenggam ponsel. Surya sebagai penghuni indekos yang sadar aksi berbahaya JJ untuk pertama kali berulang kali berteriak. Semakin lama, warga Gria Nusa Kambangan berkumpul di depan indekos dan melihat ke arah yang sama. Salah satunya juga ada yang mengeluarkan ponsel dan mengarahkan kameranya ke JJ. Tiap kepala merekam aksi tidak terduga itu, lalu mengunggahnya di aplikasi Tinton. Konon katanya biar viral. "J, gue tahu gue banyak salah sama lo, tapi ngambeknya gak gini juga. Kita bisa bicarain baik-baik kok. Kalau lo udah capek sama hidup, ceritain masalahnya ke gue. Jangan pendam sendiri dan sampai mutusin gini. Hidup lo masih panjang," seru Surya yang bersuara dari jarak yang lebih jauh. Tatapannya tampak khawatir. Pagi itu, umurnya seakan-akan bertambah 50 tahun karena lelaki dengan kaos tanpa lengan itu. "Apaan sih bang? Pagi-pagi udah ngedrama. Gue tahu J, jadi turun ya dari sana. Kita selesaikan semuanya masalah hari ini. Gue gak mau lo kenapa-napa," Surya menyela dengan lembut sebelum JJ berhasil menamatkan kalimatnya. Ia mengangkat tangan ke udara, walaupun tahu ia tidak akan bisa menggapainya. "Ya Allah bang, lo kenapa sih? Padahal gue nangkring buat nge-wifi doang. Gak aneh-aneh lah," tutu JJ yang sudah lelah disalahartikan orang lain, terutama warga sekitar. Di detik itu juga, kerumunan warga yang penasaran dan ingin tahu membubarkan barisan, berpencar seperti kerumunan semut yang tadinya mengerubungi gula pasir lalu ketumpahan air. Ada yang bernapas lega karena tidak ada apapun yang terjadi. Ada pula yang menggerutu. Gak konten dah jadinya. Kejadian hari itu yang tadinya membuat Surya kesal dan malu pada saat bersamaan membolehkan JJ menongkrong di kamarnya. Bahkan mengizinkan JJ memorak-porandakan kasur kesayangan. Lantaran malu yang membuat telinganya memerah setiap kali teringat. Untung saja penghuni indekos saat itu hanya 3 orang agar tidak ikut terseret dalam kejadian kelam itu. Jam di dinding kemudian menunjukkan angka 8. Keadaan di ruang tidur milik Surya kini tidak bisa dikatakan damai lagi. Doni sedang mengunci pandangan ke layar laptop, disertai suara bernada menggemaskan. Dia sedang menonton anime yang episode terbarunya dirilis hari ini dan baru sempat ditonton. JJ sedang bersantai dalam keadaan telungkup sambil menggeser layar ponsel. Surya juga berbaring, namun di lantai sambil mengusap layar ponsel. Kanan, 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 kiri deh. Kiri, kanan, kiri, kanan, kanan. Ini gimana ya? Gumam JJ di tengah keheningan karena tidak ada yang mengajaknya bicara. Doni yang menonton anime sedikit terganggu oleh suara lelaki yang 2 tahun lebih tua. Ia melirik ke ponsel JJ. Dari arah pandangnya, ia bisa melihat sekilas apa yang ditampilkan di layar.
Oh, Tinger, aplikasi kencan buta itu. Doni kembali mengarahkan pandangan ke layar laptop, kembali menonton anime. Bang JJ, panggilnya sebelum mengunci pandangan dan pikirannya demi memahami jalan cerita serias mingguan itu. Apa? Jawab JJ singkat. Udah berapa orang yang lo swipe kanan tapi nggak nge-swipe lo balik? Tanya Doni yang mendadak mengajukan pertanyaan bernada menyindir. Tapi lebih sakit udah di swipe kanan tapi malah di swipe kiri sih, sambungnya. Dengan serta-merta, JJ menoleh. Tatapannya memelotot. Hatinya sudah mendidih. Tangannya sudah gatal ingin memukul kepala seseorang. Tapi ia membatalkan niatnya karena jarak yang terlalu jauh dari jangkauan tangan. Anjing lo! Empatnya dengan kesal karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Doni yang berhasil memecah ketenangan dan kedamaian yang seharusnya dimiliki JJ setelah pulang tertawa terbahak-bahak. Ia tidak begitu peduli dengan jalan cerita anime yang ditonton. Hal yang penting adalah dia berhasil membalas lawakan suram JJ. Bagi JJ, lawakan itu adalah hal paling suram untuk didengar. Mereka kembali diam, terutama JJ dan Doni yang baru saja selesai beradu mulut. Sedangkan Surya belum berpindah posisi. Hal itu membuat keduanya semakin nyaman, duduk dan berbaring dengan santai di kasurnya. Lelaki tertua di Indekos Pak Jamal memang tidak pernah marah. Bang, lo udah makan malam? Panggil JJ yang memanggil Surya di sela-sela swipe finger tersebut. Ia tadinya ingin menanyakan hal ini, namun lupa mendadak karena Doni berhasil membuat tekanan darahnya naik. Surya tidak menjawab. Matanya fokus ke layar ponsel dan mengusap layar dengan dua jari jempol. Senyumnya mengembang. Bahkan tidak ada yang tahu sejak kapan dia mulai tersenyum. Tidak ada jawaban dari lelaki yang lebih tua 2 tahun darinya. JJ mengangkat punggungnya. Dia juga sedikit menggeser posisi ke ujung ranjang. Di lantai, dia mendapati Surya yang sedang memainkan ponsel sambil tersenyum sendiri. Bang, ya Allah, dipanggil nggak nyaut. Lo mulai gila ya? Bentaknya dengan kesal. Surya menoleh. Lo panggil gue ya? Kenapa, J? Tanyanya memperhatikan dengan bingung orang yang memanggilnya. Lo udah makan? Tanya JJ yang kembali mengulangi pertanyaan dengan sabar. Hal itu karena dia memaklumi kelakuan orang yang lebih tua. Katanya, menghadapi orang tua itu harus sabar. Belum, jawab Surya dengan singkat. Kok belum? Kenapa? Ntar lo sakit lo. Jawab JJ yang mengajukan pertanyaan berikutnya dengan nada khawatir. Terlihat juga air muka gelisah di wajahnya. Surya kembali tersenyum lebar. Matanya berkaca-kaca. Belum disuruh ayang, jawabnya dengan riang. JJ terdiam. Begitu juga dengan Doni yang refleks menoleh ke Surya dengan tatapan tidak percaya. Padahal tadinya ia masih ingin meneruskan anime. Jawaban Surya sebelumnya berhasil membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Jawaban itu membuat suasana kamar menjadi sunyi lagi untuk kesekian kali. Bukan menjadi suatu rahasia lagi bagi penghuni Indekos ini. Mereka sudah tahu kalau Surya punya seorang ayang. Kekasihnya seorang PNS dan berpenampilan cantik dari atas hingga bawah kaki. Namanya Aulia Hanggini Nirmala. Nama yang terukir indah berhasil meluluh lantakkan pertahanan seorang Surya Lesmana. Bukan menjadi rahasia juga kalau Surya sering disebut penghuni lain sebagai budak cinta. Tiap hari, tiap jam, tiap menit, tiap detik, tidak terkira siang dan malam, dia akan selalu menceritakan kisahnya bersama Aulia kepada mereka. Awalnya mereka tertarik, namun lama-kelamaan mereka ingin menutup mulutnya dengan perekat. Beberapa saat kemudian, terdengar dering telepon yang berasal dari ponsel Surya. Lelaki itu menoleh dan membaca nama kontak ayang Aulia sebagai nama penelepon. Dia segera meraih ponsel, kemudian bangkit dari tempat dan keluar dari kamar. Meninggalkan mereka berdua yang sudah siap untuk mencaci maki dengan bermacam-macam kalimat pedas. Idih najis, gerutu Doni sesaat setelah punggung Surya tidak kelihatan dari balik tembok. Bucin banget, geli gue dengernya, saut JJ yang juga tidak ingin mengalah dan melontarkan sindirannya. Gue jadi heran, kok bisa Kak Aulia keseng-seng gitu sama dia?
Padahal nggak ada menariknya sama sekali, ujar Doni dengan nada ragu. Gak tahu deh gue, mungkin dia tebar persona kali, makanya Kak Aulia mau aja. Balas JJ yang turut melakukannya. Pembicaraan bermotif pencelaan itu berakhir kala Surya masuk kamar setelah menerima telepon dari pujaan hati. Dia berdiri di depan gantungan baju dan menanggalkan kaos polos yang dikenakan. J, gue titip kosannya bentar, titahnya bersamaan dengan kemeja yang diraih dari gantungan. Lo mau kemana? Tanya JJ yang masih mengarahkan pandangan ke Surya. Dia sudah terbiasa dengan aksi Surya yang menanggalkan pakaiannya di depan orang lain. Mau main sama Ayang, jawab Surya kembali dengan riang. Doni ingin mencela kembali, tetapi dia tidak punya nyali untuk mengatakan langsung di depan Surya. Gue makan pisang lo ya bang, ucapnya yang meminta izin sebelum mencomot standan pisang di meja kecil. Daripada merutuk, lebih baik memakan pisang yang bahkan tidak disentuh pemiliknya sama sekali. Habisin aja Don, gue juga gak bakal makan, balas Surya yang kemudian mengancingkan bagian atas meja.